saya harap semua boleh dengar jelas suara saya sebab hari ini saya berada di luar sebab ada memerlukan majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim di Melaka. Jadi saya bersiaran ni di restoran ni lah. Saya baru je selesai menganjurkan majlis berbuka puasa ni mewakili tim WaveDeck yang mostly berada di luar negara. Jadi saya dekat ni menguruskanlah kita punya majlis amal dari WaveDeck. Jadi seperti yang sedia maklum, pada malam ni kita terima kasih. Buat masa ni kita tahu sedia maklum kita ada something new in WaveDeck, iaitu kalau seperti yang digembar-gemburkan, kita dah bermula dengan token XFP, iaitu token hasil daripada kolaborasi antara Xfood yang berpangkalan di Indonesia bersama WaveDeck dari Malaysia. Jadi produk ICO kita yang kita lancarkan ni sudah dilancarkan soft launch pada 9 Mac tempoh hari di Impiana Hotel Kuala Lumpur. Jadi sambutan yang diberikan oleh private investor kita yang hadir pada 9 Mac tempoh hari sangat memberangsangkan dan kita untuk saya maklumkan we meet the expectation apa yang kami harapkan pada 9 Mac tempoh hari. Kami telah capai apa yang telah kami target dalam masa kurang daripada 2 minggu. Jadi selepas selesai private sale yang pertama, kami beralih kepada seed 2. Maknanya kita membuka peluang, kita memberi peluang orang malam. Kita memberi peluang kepada ahli-ahli, investor-investor, leader-leader dan network-network yang berada di dalam WaveDeck. Kami buka khas pada hari ini untuk anda semua. Jadi seperti yang Syamil cakap tadi, boleh screenshot pada akhir conversation nanti, pada akhir Zoom nanti boleh screenshot dan boleh bagi email kepada leader ataupun kepada technical dan support team WaveDeck untuk kami airdrop SFP kepada semua yang ada dalam ni lah. Jadi macam saya ceritakan tadi, SFP soft launch tempoh hari pada 9 Mac bagi saya is a success. Untuk saya is a success, walaupun dalam jangka masa yang singkat kami berjaya kumpul ataupun reach apa yang kami targetkan. Jadi kami percaya ini juga hasil daripada tim WaveDeck sendiri dan juga sokongan daripada Xfood Jakarta untuk menjayakan lagi SFP ni. Jadi pada hari ini saya berbesar hati sebenarnya untuk berada di Zoom ni kerana bersama kita pada malam ni juga Chairman pada Xfood Indonesia, Dr. Cecep Muhammad Wahyudin juga bersama dengan kita untuk memberi presentation tentang Xfood dan ke mana hala tuju Xfood ni. Dan kita percaya token SFP ini akan membuka peluang yang lebih besar. Kerana seperti yang saya cakap pada tempoh hari 9 Mac baru-baru ni, ICO yang kami create ni adalah berlandaskan produk yang sudah ada dalam market.
bukan sekadar idea yang kami lontarkan, tapi bisnes ni based on real business. Bisnes yang dah berjalan. Jadi kami percaya SFT boleh pergi lebih jauh dengan sokongan tambahan daripada tim Wavedeck sendiri yang berada di Malaysia, yang berada dalam Zoom ni. So perkenalan saya dengan Dr. Cecep semuanya singkat. Jadi untuk saya ceritakan pasal tentang beliau pada hari ini, begitu banyak pencapaian-pencapaian dan juga background dia terlalu besar di Indonesia. Maknanya dia ni kita boleh kata seperti artis lah dekat Indonesia ni, personality, TV, ada menulis novel. So Dr. Cecep ni sangat-sangat dikenali di Indonesia. So untuk program SFT pada hari ini, saya tak nak ambil masa yang terlalu panjang. Jadi saya rasa Dr. Cecep dah ada dalam Zoom sekarang ni. Hello Dr. Cecep. Maulana. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat doktor? Alhamdulillah sehat. Gimana Amir, sehat? Saya sehat. Saya di Melaka sekarang ni. Lama dah tak jumpa 2 minggu saya. Sudah 2 minggu lah kita tak jumpa. Sudah 2 minggu. Jadi untuk semua yang berada di Zoom, ini saya kenalkan Dr. Cecep Muhammad Wahyudin. Saya boleh anggap dia seorang yang tokoh dan idola di Indonesia. Bila kita cerita pasal Dr. Cecep, semua macam, saya kenal. Jadi kalau saya nak perkenalkan Dr. Cecep ni terlalu panjang, jadi saya rasa better untuk saya berikan stage ni kepada Dr. Cecep untuk meneruskan lagi apa yang telah kita rancangkan untuk tim Wavedeck di Malaysia dan juga di dunia yang ada lah pada malam ini. Jadi silakan Dr. Cecep. Okey, terima kasih Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya untuk sama-sama kita berdiskusi dan membahas tentang bagaimana Xfood ini bisa bekerja dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin saya akan langsung saja ya, Amir, saya mau share. Oke. Silakan dokter. Sudah tampak. Sudah tampak? Yes, nampak. Oke. Oke, perkenalkan saya Dr. Cecep Muhammad Wahyudin. Saya seorang veterinarian, ya, dokter hewan yang sudah bisnis di industri pangan atau food industry itu udah lebih kurang 20 tahun dengan hari ini. Saya pernah juga menjabat menjadi seorang COO di 2 perusahaan besar milik Malaysia yang ada di Indonesia, yaitu perusahaan QL Resources Berhad. Kalau dari Malaysianya, di Indonesia saya menjadi COO di 2 perusahaan itu, PT QL Trimitra dan PT QL Agrofood. Itu all about company integrated farming ya untuk poultry industry. Oke, itu pengenalan saya. Nah, ini adalah potensi di Indonesia saat ini. Indonesia itu untuk PDB-nya atau GDP dari Indonesia itu kurang lebih sekitar 20.000 triliun rupiah atau dalam USD itu 1.392 billion US dollar. Dari total GDP ini ada 53,18% atau sekitar 780 billion US dollar itu digunakan untuk belanja kebutuhan rumah tangga. Jadi untuk keluarga-keluarga, ini dibagi lagi untuk pembelian
kebutuhan rumah tangga, dan di dalamnya ada 46,7% itu dibelanjakan untuk kebutuhan makan dan minum. Jadi sangat besar ya, total ini sekitar 346 billion US dollar. Jadi itu adalah konsumsi pangan masyarakat Indonesia, dan itu pun masih jauh. Saya ambil satu sampel macam telur ya. Telur orang Indonesia ini masih makan baru makan 1/3 bagian dibanding dengan orang Malaysia. Orang Malaysia sudah makan telur kurang lebih 300 butir, 300 pieces per kapita per tahun. Sementara orang Indonesia baru makan sekitar 87 sampai dengan 100 butir telur saja per orang per tahun. Belum lagi kita bicara daging ayam. Daging ayam orang Malaysia sudah makan kurang lebih 80 kg, sementara orang Indonesia masih di kisaran 30 kg, sementara orang Indonesia masih di kisaran 8 kg per kapita per tahun. Nah, itu sedikit gambaran. Nah, di dalam hal ini memang kondisi di Indonesia, nah ini kita coba bagi menjadi 3 bahagian. Industri pangan, yaitu meat and eggs, ya, telur dan daging, kemudian produk-produk hasil ikan dan laut, kemudian juga hasil pertanian seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, kondisi hari ini, proses distribusi atau supply chain di Indonesia ini overall masih manual. Jadi belum ada koneksitas atau integrasi mulai dari hulu sampai dengan hilir. Jadi permasalahan terbesar hari ini dengan jumlah penduduk masyarakat Indonesia yang lebih dari 270 juta orang, menempati sekitar 17.000 pulau di Indonesia, ini menjadi sebuah tantangan atau challenging dalam hal distribution, sehingga disparitas harga antar wilayah di Indonesia untuk produk makanan ini sangat jauh. Bisa jadi harga ikan di Indonesia Timur murah, tetapi di Indonesia Barat sangat mahal. Begitu juga misalkan daging ayam di Indonesia bagian Barat boleh dikata lebih murah dibanding dengan Indonesia Timur. Dan semua masih dilakukan berdasarkan manual, ya, proses supply chain-nya. Nah, ini adalah challenging, tetapi satu sisi ini sebagai opportunity dari sisi pandangan bisnis. Nah, kita bicara biasanya produk untuk pangan ataupun industri ini, yang paling simple atau yang paling sederhana itu adalah frozen food. Karena frozen food itu secara kesehatan itu lebih sehat dibandingkan dengan menggunakan pengawet, ya, karena frozen food itu dilakukannya sangat sederhana, hanya dimasukkan ke dalam lemari sejuk saja, dan dia bisa bertahan lebih daripada 6 bulan. Tetapi itu semua tergantung kepada jenis produk makanannya itu sendiri. Tetapi memang frozen food ini juga menjadi satu challenging yang cukup besar lagi dari sisi distributionnya, karena semuanya harus menggunakan cold chain atau rantai dingin. Jadi mulai dari lokasi produksi, pendistribusian, logistik, sampai ke end user, itu semua harus menggunakan sistem pendingin atau cold chain. Nah, untuk frozen food-nya sendiri di Indonesia itu potensialnya sampai dengan 14 billion US dollar. Nah, dan ini setiap tahun peningkatannya sampai dengan 25%, apalagi selepas COVID, ya. Karena orang sudah mulai terbiasa menggunakan frozen product. Tetapi tingkat pertumbuhan dari sisi supply chain atau cold chain-nya itu hanya 10%. So, kenapa X-Food hari ini konsentrasi awal adalah untuk cold chain, jadi rantai dingin. Sebab kalau rantai kering atau rantai fresh itu next after rantai dingin ini bisa kita kuasain, akan lebih mudah lagi. Karena yang paling sulit hari ini dan paling dibutuhkan adalah cold chain. Nah, ini kalau kita lihat data di sini, anggap 3 produk utama
dari sisi food industri yang menggunakan cold chain ya, frozen food. Di sini beef itu capacity produksinya kurang lebih 500.000 ton per years ya di tahun 2020 ini. Lalu ya, tetapi cold storage capacity itu hanya 400.000. Jadi masih ada gap sekitar 100.000 metric ton. Kemudian untuk poultry itu produksinya itu ada di 3,7 juta ton, sementara kapasitas cold storage-nya hanya di positioning 1,9 million ton. Jadi ada gap sekitar kurang lebih 1,8 juta metric ton. Untuk ikan lebih besar lagi. Production di Indonesia itu 14 juta metric ton. Sementara cold storage yang tersedia hanya 7.200.000 metric ton saja. Sehingga ada gap kurang lebih sekitar 6.800.000 metric ton. Ini kan udah mahal ya, tiga-tiga. Ya. Nah, Oke, untuk ekspor itu memberikan solusi dari sisi bagaimana kita mengintegrasikan sistem sistem supply chain ini sehingga menjadi lebih mudah lagi. Ditambah lagi kita akan masuk dari sisi financial support. Nah, jadi ekosistem ekspor itu kurang lebih seperti ini. Jadi bagaimana produsen atau farming atau farmer itu bisa terkonek dengan cold storage yang ada di seluruh Indonesia, kemudian bisa terkonek langsung juga dengan logistik, dan kemudian terkonek dengan seller ekosistem atau end user, dalam hal ini B2B seperti restoran, catering. Dan ini juga terkonek dengan sistem perbankan kalau di Indonesia itu. Jadi kita bisa produk yang ada di ekspor itu menjadi kolateral untuk pembiayaan dari bank. Nah, jadi kerja daripada ekspor di sini kurang lebih seperti ini, ya, sistem bagaimana rule-nya. Nah, kemudian ini adalah milestone. Jadi ekspor ini sudah berdiri sejak tahun 2017. Jadi bukan lagi sebuah konsep, tetapi ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 6 tahun dengan hari ini. Nah, ekspor pun hari ini sudah ada di Jakarta, kemudian West Java, kemudian Central Java, dan kemudian Banten. Nah, ini adalah beberapa partnership dan collaboration kita. Jadi ada beberapa brand-brand besar yang sudah menggunakan ekspor sebagai supply chain system. Ini rencana besar kita. Jadi ada beberapa key strategis partner kita. Di sini ada untuk bisnis yang direct selling and retail, kemudian food service and supply chain solution, kemudian marketplace dan juga SME, kemudian logistik kurir dan digital financial. Jadi memang ekspor ini nyaris saya bisa katakan tak ada kompetitor, sebab ekspor ini adalah sebuah teknologi enabler dari ekosistem untuk food industry. Nah, ini target kita sampai dengan national wide di Indonesia, dengan harapannya kita nanti akan memiliki 2.000 cold storage di seluruh Indonesia. Ini rencana besar ekspor dalam 3 tahun kita akan mengejar sampai valuasi perusahaan kita menjadi unicorn. Dan mungkin di tahun ketiga target kita diharapkan sudah masuk listing menjadi perusahaan kalau di Malaysia itu Berhad, ya, kalau di Indonesia itu TBK atau perusahaan terbuka. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian untuk hal-hal yang perlu dipertanyakan, didiskusikan, mungkin kita bisa discuss lebih lanjut lagi. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Ya. Ada tadi Dr. Cecak. Oh, siap. Siap ya.
Pak, apa kabar Pak? Selamat malam. Ya, macam mana? Ada yang perlu kita diskusikan? Pak, sebentar ya Pak. Kayaknya sih di tim ada lagi masalah teknikal. Sebentar Pak, saya dari belakang nih lagi checking sama mereka. Sebentar ya. Eh, Sementara kita tunggu Syamel dapat dia punya apa connection internet balik semula. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Cecep kerana sudi untuk share sedikit sebanyak tentang Xfood dan how Xfood punya perjalanan dari awal sehingga ke sekarang complete dengan data-data semua. Jadi okay, saya rasa Syamil dah masuk. Jadi saya serahkan session ni kepada Syamil untuk Q&A dan dengan para yang ada di dalam Zoom ni lah. So segala pertanyaan dan persoalan tentang SFT kita boleh utarakan kepada Mr. Syamil dan juga kita boleh utarakan direct kepada Dr. Cecep sendiri. Jadi saya harap semua mengambil peluang ni untuk faham dan ambil tahu sejauh mana SFT ni akan berkembang. So saya jemput Syamil. Terima kasih Syamil. Sama-sama. Dengar tak? Sebab sini line teruk sikit. Dengar Pak, dengar Pak. Dengar ya? Okey. Dengar aja, oke aja. Okey ya. Okey. So, sorry tukar wifi tadi. Okey. Sekarang kita dah tahu apa yang Dr. Cecep dah explain on everything tadi. Thank you Pak. Itu kira ni lah. Kira the brief of whatever the company is doing currently. So I believe orang yang join Zoom ni tertanya-tanya about token itself. How the token can sustain, macam mana in terms of pricing, what type of listing expectation, dengan apa listing dekat mana, bila, siapa yang akan back, siapa yang akan invest, semua tu lah kan. So as far that we know, as for now, XFT is only open to WaveDeck members sahaja, those yang registered kat WaveDeck from the launch of XFT sampailah pre-sale B, which is coming lah, yang akan di-launch soon. Public tu kita akan ambil public luar lah. So ada kemungkinan, no promises, tapi ada kemungkinan yang the public sale tu akan dibuat di okay, so apa ni bila kita dah discuss, ada further discussion between even from Pak Cecep tu dengan host tolong mutekan semua ya. Host. siapa host?
Okay, so as for now, the progress of XFT, Alhamdulillah, thank you so much to the private buyer. Now we are opening for pre-sale soon, insyaAllah. Public listing kita akan go for international exchange lah, or macam mana? International exchange and or Indodex ataupun local exchange in Indonesia. So later on, insyaAllah by next week, kita akan ada international AMA, which is for global audience in English. Kita buat di Binance. So hopefully those who are in here boleh join, those who are in WaveDeck boleh join. Kita adalah some prizes and whatever allocation and all. So kita buka AMA, ask me anything, any Q&A on you guys for the token punya progress. Tetapi technical you can shoot to me. Maknanya you can ask me, tapi in terms of commercial, how it goes ke depan apa benda semua, you can everybody can ask directly to Pak Cecep lah. Tetapi please angkat tangan dulu sebelum tanya apa-apa soalan. Kita boleh buka Q&A sekarang ni. Ataupun senang macam ni lah, kita tulis dekat chat room, dekat chat board ni, so that everybody boleh baca. Okay, ask away whatever that you want to know, or everybody, kalau ada siapa-siapa yang mau tahu tentang SFT ini, langsung tanya, bisa dijawab sama saya dari segi teknikal, atau bisa dijawab dari Pak Cecep untuk commercial. So everybody please shoot away. Terima kasih. Coin ni akan masuk CMC bang. Coin ni akan masuk CMC selepas listing. Sebab kita tak boleh push for CMC or CoinGecko punya ni bila kita tak ada blockchain kita kan. Bila kita tak ada smart contract kita. So the moment pre-sale B habis before public, kita akan buat kita punya smart contract. And obviously kita akan apply for CMC and CoinGecko lah. Sebab tu requirement yang paling utama untuk kita ni kan. Sama-sama bang. Okay, ada apa-apa soalan lagi tak? Siapa-siapa nak tanya pasal komersial, tanya sekarang. Nanti tak tanya nanti. Members only for now. Kita akan buka for members only. Public sale kita akan buka for public lah, global. So as for now, those who are buying now, memang harga yang rendah lah. Tapi siapa yang beli during public will be ni lah. Minimum buy kita akan post dekat wavedeck.capital soon. Tapi amount tu tak besar sebab ya insyaAllah lah, everybody can buy lah. For WaveDeck only. So siapa yang tak ada account WaveDeck, register to wavedeck.io, then you can buy, you can get your allocation, pre-sale allocation from WaveDeck Capital. Kita akan buka sekejap, bisa join untuk outlook pemasarannya. Outlook pemasaran gimana Pak? Minimum buy sama, minimum buy memang very small, kita try ni. Yes, coin ni akan masuk ke dashboard dekat WaveDeck punya dashboard. Akan nampaklah dalam wallet apa token coin ni pakai network BEP20.
sebab murah. Jadi pada yang nak tanya juga more towards di tokenomics, apa di behind the scene untuk pecahan or berapa token boleh dapat or airdrops, can also ask now because saya boleh explain A to Z secara to you guys, siapa-siapa peminat tahu apa kaitannya antara soalan tadi apa apa kaitannya antara WaveDex dengan projek food ini tuan? Oh kami tak ada kaitan, bukan maksudnya bukan tak ada kaitan, dia dua bisnes yang berbeza. So satu adalah betul-betul crypto based with real tokens, kita main spot trading. So itu adalah our main orang kata apa project. So we have another entity that is under WaveDex, which is WaveDex Capital. Yang projek pertama dia adalah XFT ataupun Xfood token, Xfood farm to table token. Itu nama panjang dia dah. Alright. 係咯，我打俾我自己睇睇嗰度有幾多個。 Right. If there's anyone ada nak question lagi, boleh tanya dalam this the Zoom chat ataupun raise your hand. Nanti I think my team will unmute you and can ask the question. Coin ni termasuk by the dalam supply pula. Coin ni termasuk dalam infra punya kategori, infrastructure punya kategori. Bukan community semata, akan ada utility. Kita try to implement, tengoklah loyalty point or whatever that is approved by the regulator in Indonesia. So untuk menjawab soalan Cik Fakih, coin XFT ni termasuk kategori coin apakah infrastructure, because we are implementing for supply chain throughout. Bukan komunitas Pak, ini memang ada ada utility-nya dari mungkin dari payment method, dari loyalty points segala macam. Harap dapat menjawab persoalan. Okay, once open info kami and guide how to buy. Yes, kita akan keluarkan guide in video and also in kb.wavedeck.io untuk guide to buy, how to buy, what is the minimum, what is the requirement for you to buy. So insyaAllah the team will shoot benda tu in the group, in WhatsApp ke, in Telegram or even Twitter. Kalau tak salah, team ada share dekat atas ni, Twitter, Instagram dengan Telegram. So all social media medium tu kalau boleh follow lah supaya the first info to come akan dapat dekat situ lah. So untuk menjawab Cik Abdul Wahid tadi, partner saya Hadri dah jawab pasal kaitan antara WaveDeck dengan projek food ni. Saya nak tambah, WaveDeck adalah satu entiti. Projek SFT ni adalah gabungan entiti WaveDeck under WaveDeck Capital dengan PT Perwiratama, which is by Dr. Jecep. So gabungan inilah yang mengeluarkan XFT. Kami support daripada sistem, daripada teknologi, daripada marketing, dan pihak doktor akan support daripada bisnes yang ada di belakang itu.
So kaitannya very clean cut, tak ada apa orang kata, tak ada inilah. It's a joint venture program between two businesses. How much allocation for the airdrop? Airdrop allocation you boleh check dekat light paper, if I'm not mistaken, for airdrop ada a few percent lah. So kita akan pass throughout. Tuan, jika saya ada 2 akaun WaveDeck, SFT dari akaun 1 tu boleh transfer ke akaun 2 tak? Tak perlu, sebab nanti bila kita dah ada smart contract, contoh kita run on BEP20 bila kita withdraw token tu akan masuk ke your own wallet, whatever wallet kalau you pakai, MetaMask, you pakai Trust Wallet ke apa benda ke, benda tu akan transfer out to your wallet, then you are free to manage. Tak perlu beli, sebab macam semua orang tahu, WaveDeck kita tak simpan your capital. Kita tak nak, kita the moment your capital expired, you withdraw. Sama juga dengan SFT. The moment smart contract is out, withdraw. Keluarkan token tu, sebab if it's not your coin, if it's not your seed phrase, if it's not your password, it's not your coin. So tolong, kita akan letak guide macam mana to install MetaMask or Trust Wallet, whatever wallet yang support BEP20 and smart contract dia. The moment once smart contract dah siap, you boleh transfer out to your own wallet, so you control the wallet sendiri. For trading purposes in exchange, you can deposit. Contoh kalau kita list dekat Bitget, Indodex or mana-mana exchanges, you boleh deposit there, trade, jual ataupun beli ataupun jual. So itu untuk menjawab soalan daripada Ruwaida Abdul Wahid. Jika token ini sudah listing atau dipasarkan, apakah sistem dalam enggak akan stop. WaveDeck itu beda Pak. WaveDeck trading board itu produk nombor satu. XFT ini produk nombor 2 kita. Jadi duanya beda-beda, cuma kita pakai sistem marketing yang sama. Kena kan kita udah ada sekarang WaveDeck udah ada 3,800 members kan. Jadi we are basically WaveDeck membantu users ataupun ahli-ahli kita untuk dapatkan allocation tu sebaik mungkin, semurah mungkin. WaveDeck tetap akan jalan. Macam mana pun kita akan ada a few product yang akan keluar under our brand. So insyaAllah semoga dipanjangkan kita punya program semua-semua. Okay, minimum untuk kita buy token XFT tu berapa tuan? Kita akan announce insyaAllah tak semahal private sale, sebab ni pre-sale kan. So amount tu kita akan inform as soon as possible, insyaAllah by today or tomorrow. Untuk menjawab persoalan Muhammad Azizi. Sama-sama Kak Ruwaida, kakak ke abang ke, sama-sama. Apa risiko-risiko yang ada dalam WaveDeck? Risiko dalam WaveDeck, kalau jujur saya cakap ni, risiko sebenarnya kita dah try to minimize as much as possible. Paling besar is regulation lah. Regulation yang ada dalam ni, dalam setiap negara yang kita ni kan. Tapi alhamdulillah kita tak ada apa-apa yang kita cuba nak sembunyikan. Kita dah on dekat Dubai, we have company registration there, we have a license there. So insyaAllah tak ada apa-apa yang kita ni, cuma benda-benda tu kita saya menambah untuk partner saya Syamil. Basically apakah ada punya risk kepada WaveDeck? WaveDeck tak ada risk. Ini bukan WaveDeck punya project. This is a project under WaveDeck Capital, another arm of WaveDeck. Dia tak sama. So dia bukan risk dia bukan bawa ke WaveDeck punya users, tak. WaveDeck punya users are still trading as per their trading now. So kita tak kacau. It's two different pools of money that kita manage lah, funds yang kita manage. Harap menjawab tadi soalan tadi. Mi, kau dah balik ke Mi? Hello?
Ya, aku ada kat sini. Okay. Tadi kau hilang. Okay. Okay. How about the capital gain from this token? What is the target? Capital gain, kita tak boleh cakap. We cannot promise our investor, but as far as we commercial side, commercial, saya tak tahu sekejap. Saya kena check dulu. Dr. Cicak ada ke tak dalam ni. Sebab kalau saya salah, mungkin dia boleh betulkan. Okay, dia ada, dia masih ada. What is the target? Target Xfood sebenarnya to go for IPO. So we are looking forward for gains yang betul-betul besar. We are looking forward for multiple X, but I cannot promise you that multiple X will be done in what, a week, 2 weeks, 3 weeks, because we are running real business behind the token. So for me, it's better the slow and steady pace to make sure that we don't compromise our investors throughout. Because as you know, we have people from India, we have people from Middle East, we have people from even Indonesia, now Thailand, Vietnam. We try to make something better keluar daripada wave deck. The timeline target will be soon. Listing will be soon, insyaAllah. But for the gains, I cannot say anything about the gains, but the opportunity and the possibility is very good. Roadmap akan di-share di website Wave Deck Capital, Cik Zul. Once kita start public sale. Sekarang pre-sale B. Tuan, untuk first seed round price accepted is 0.02. Now price 0.05. Contoh saya nak sell back separuh dari jumlah yang telah dibeli, boleh ke? Kalau nak jual tak ada masalah, boleh bagi tahu company. Ikut up to you. You can even sell to whoever that wants to buy at whatever price that you want. Tetapi it must be over the counter. Kita tak ada liquidity lagi sampai kita settle with public sale. So among members you can sell whatever allocation that you have. Adakah Wave Deck perlukan SC? For now tak bang, sebab kita tak diregulate di Malaysia. Macam Wave Deck Capital ataupun SFT token, regulation datang daripada government Indonesia. Wavedeck.io pula regulation datang daripada Dubai. Okey, ada apa-apa soalan? Faham OTC, thank you. Okey, sama-sama. Ada apa-apa soalan lagi? Sama-sama bang. Jelas. Aduh. Sebab saya cuba nak jelaskan. Kalau ada yang nak tahu, sorry saya nak potong tambah sikit. Kalau dia nak tahu apa-apa daripada Dr. Cecep, boleh tanya sekarang. Dr. Cecep ni dia bukan senang kita nak ambil time dia and ni pasal he's a very busy man. Jadi saya harapkan users Wavedex menghargai kan time yang kita telah ambil ni. Ini pun sampai malam ni kita buka puasa terus kita team. Sebab saya sekarang berada dengan Dr. Cecep sebelah bilik sebelah. Jadi I appreciate kalau ada kita punya Wavedex user nak faham lebih lanjut apa yang Dr. Cecep buat ni, apa sebenarnya yang Dr. Cecep punya business kat sini. Apa sembang, apa yang dia sembang ni kan. So kalau berminat tanya, just tanya, jangan malu-malu. Right. Tapi sebelum tu tulis dekat depan tu Dr. Cecep. This is my question. Senang sikit kan, nanti saya yang jawab. takut tersalah jawab kan. Okay, lepas tu lagi satu, ni santai-santai lah saya nak bagi tahu. Kalau korang rasa Wavedeck is very enthusiast ataupun terlampau seronok to run this XFT punya token, very excited whatever, believe me, Dr. Cecep lagilah yang macam so pump. Sebab dia bukan, the business is his. Dia tahu what is he's doing, dia tahu the opportunity there in the market, dia tahu the growth of the project, berapa besar boleh pergi, and the growth of the token. So memang ada a few VC arms
investor yang besar yang approach him. So to have Wavedeck punya member invest permulaan tu agak susah lah for us to fight kan. Tapi ni borak santai lah. Okay, tanyalah dia soalan apa-apa korang nak tanya. Termasuklah kalau nak tanya saya. Oh tadi ni soalan nombor ni pre-sale open kat Wavedeck saja ke? Yes, this okay. So basically yang kita dah lalu sebelum ni is seed A, which is so private yang memang hanya beberapa orang saja diajak dan sempat untuk bertemu dengan Dr. Cecep di Kuala Lumpur. So next we are having this session which is seed B, dan pre-sale ini khas untuk Wavedeck users saja. Kita tak buka untuk orang luar. Kenapa kita appreciate for our users, and we know the impact that we can that we can do with this kind of project. Mungkin Kang Cecep bisa sharing aja nih santai-santai gimana ceritanya kemarin yang tentang Kang ketemu Kang itu kemarin. Cecep bisa kalau bisa sharing aja nih sama pendengar sekarang. Ya, thank you Adri. Jadi memang dalam kondisi sekarang nih ICO ini salah satu salah satu pengembangan bisnis melalui ICO ini adalah sesuatu yang modern dan masa depan gitu. Jadi mempersatukan antara koin kripto dengan bisnis real ini menjadi satu opportunity yang cukup besar ya untuk membesarkan perusahaan, dan juga bagaimana koin ini bisa relatively stabil, karena walaupun proyek yang kita kembangkan bukan sebagai underlying, tetapi apa yang Pak investasikan di dalam bentuk koin ini, Pak bisa melihat perkembangan bisnisnya secara real. Jadi ini betul-betul bisnis yang real, yang nyata, di mana Bapak Ibu sekalian ketika berinvestasi melalui koin XFT ini gitu. Dan target dari perusahaan Xput-nya sendiri itu akan berkembang atau mengembangkan bisnis ini menjadi lebih besar atau scale up ya, menjadi nationwide, bahkan mungkin target kita sampai ke Asia Tenggara untuk pengembangan sistem integrasi supply chain dengan pendekatan melalui blockchain dan AI gitu. Jadi bagaimana sistem Xput ini di Indonesia akan segera coba deklarkan menjadi halal food supply chain. Jadi bagi umat muslim yang membeli produk food atau makanan itu bisa terjamin kehalalannya sebab Xput yang menjaga secara blockchain. Dan ini tentu selain bicara masalah profit, benefit, ya juga mungkin bagi umat Islam ini bagian dari ibadah, di mana kita menjaga kehalalan dari produk ini gitu. Dan sistem Xput ini juga bisa memberikan kesempatan kepada orang untuk lebih meluaskan lagi pasarnya, tidak lagi kesulitan dari sisi logistik dan storage. Mungkin itu sedikit sharing bagaimana ICO ini akan menjadi satu opportunity besar dari sebuah bisnis real untuk bisa berkembang lebih besar lagi, dan Bapak Ibu sekalian bisa berinvestasi di mana saja. Jadi macam sekarang Bapak Ibu sebagai warga Malaysia dengan membeli koin XFT secara tidak langsung Bapak Ibu sudah berinvestasi di Indonesia. Itu kurang lebih mungkin. Nah, ini ada satu pertanyaan. Saya percaya XFT coin ada relate dengan Xput di Indonesia. Adakah XFT price akan naik sama seperti food business Indonesia? Tentu.
Lagi pula X-Food ini adalah teknologi. Jadi kalau teknologi itu valuasinya tentu valuasi yang berbeda dengan bisnis real dalam bentuk industri. Jadi untuk teknologi ini ada valuasi tersendiri. Jadi kalau perkembangan X-Food-nya signifikan, eksponensial, maka koin XFT-nya sendiri juga akan mengalami kenaikan tentunya seiring dengan kepercayaan masyarakat. Jadi akan sangat relate ya perkembangan X-Food dan XFT itu kurang lebih begitu. Hello. Salam sejahtera, Dato' Cecep. Ya, silakan DJ, silakan. Ya, bro, silakan. Okey, terima kasih untuk satu presentasi yang sangat hebat ya untuk memberi satu pencerahan tentang aspek XFT yang saya percaya dia akan meledak tak lama lagi ya. So, saya punya persoalan Dato' Cecep ya. Okey, sekarang apa yang saya nampak memang XFT ni nampak sangat-sangat sihat, okey. Dari segi kedudukan yang kita telah bermula dari Indonesia dengan rekod yang kita ada di Indonesia itu sangat-sangat luar biasa ya. So, tetapi saya punya persoalan ya, apakah strategi-strategi yang kita akan ambil atau langkah kerja yang kita akan ambil untuk besarkan lagi ya sentimen XFT ya untuk meledak di pesada antarabangsa, because saya percaya teknologi yang kita ada di XFT ya dengan X-Food ini sangat-sangat luar biasa ya. Tapi apakah langkah-langkah strategi yang kita nak kembangkan lagi XFT ini di pesada dunia? Because saya percaya tak lama lagi XFT pun akan menjadi relevan di negara-negara di rantau antarabangsa ya. Okey, setakat ni kita memang fokus di Asia. Contohnya di Malaysia, di Indonesia, tak lama lagi Asia Tenggara ya. Tapi saya percaya kalau kita ada visi dan misi, kita mungkin ya boleh membawa XFT ini ke pesada antarabangsa dengan cara yang lebih hebat ya, lebih mantap. So inilah soalan saya kepada Dr. Cecep, apakah ya strategi atau langkah-langkah yang Dr. Cecep mungkin telah merangkak untuk membawa projek ini ke next level ya. Thank you from TJ. Oke, thank you Pak TJ. Jadi memang X-Food dalam hal ini, X-Food tentu akan konsentrasi dari sisi operationnya. Tadi saya sedikit gambarkan bahwa di Indonesia itu tingkat opportunity dalam pengembangan bisnis storage ini sangat tinggi. Sebab di Indonesia masih 80% kurang lebih itu masih menggunakan produk secara fresh, artinya tidak menggunakan storage. Nah, X-Food ini tentu ingin memaksimalkan dulu di Indonesia. Nah, dengan harapan kita bisa memaksimalkan di Indonesia tanpa harus investasi besar, karena X-Food ini sendiri hanya sebatas sebagai teknologi enabler. Jadi menyatukan ekosistem supply chain yang ada di Indonesia, yaitu produsen, kemudian storage, logistik, dan kemudian buyer, dan kita koneksikan lagi dengan sistem perbankan. Tentu ini adalah sebuah terobosan teknologi yang saya melihatnya selama 7 tahun ini baru X-Food yang mencoba menjalankan ini. Tentu kalau ini bisa berkembang di Indonesia, akan dengan mudah kita akan bisa masuk ke negara lain macam Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Sebab kalau saya perhatikan sistem yang kita kembangkan dengan pendekatan blockchain dan AI ini memang baru X-Food yang saya pahamkan hari ini sampai dengan hari ini. Dan karena ini adalah teknologi yang sudah saya siapkan untuk global, jadi ketika bicara kita akan expand ke negara lain macam ke Malaysia, Thailand, itu tak ada masalah.
sebab ini teknologi sifatnya global gitu. Jadi ketika bicara nilai dari Xfood sebagai company yang berbasis teknologi dengan nilai PE yang bisa berpuluh kali lipat bahkan ratusan kali lipat daripada nilai aset yang dimiliki dan berdasar pada GMP dan juga revenue, tentu ini ada kesempatan kalau di dalam company teknologi itu ada istilah unicorn, di mana perusahaan ini sudah memiliki valuasi kurang lebih 1 billion US dollar. Dan ketika bicara Dekakon, itu valuasi dari company ini senilai 10 billion US dollar. Tentu kita akan mengejar ini. Nah, relatedkah dengan XFT? Tentu perkembangan Xfood akan sangat signifikan dan relatif dengan XFT. Tentu dengan perkembangan besarnya Xfood akan meningkatkan nilai daripada XFT sendiri. Kawan-kawan dari Webdex tentu sudah membuatkan beberapa strategi bagaimana memaintain menjaga nilai daripada XFT sendiri, bahkan target kita mungkin bisa jadi XFT di kemudian hari nilainya akan lebih besar daripada nilai Xfood itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, Pak DJ. Terima kasih. Terima kasih Pak. Satu penerangan yang sangat hebat. Thank you. Okey, sekejap. Saya sambung mana? Mana Syamil? Syamil ada Hello, Assalamualaikum. Salam. Okey. Syari boleh kenalkan diri? Okey, nama saya Muhammad Anwar. Ya, Cik Noah. Ya, saya nak ucapkan selamat hari bulan puasa ni kan. Sama saya. Ya. Korang semua dekat Bali kan. Okey, jadi saya soalan simple je, ada dua saja soalan, satu kat Webdex, satu lagi kat Tuan Cecep lah. Okey. Dekat Webdex just nak tanya apa waranti token ni dia tidak akan berlambak di kemudian hari. Bermakna kalau dia dah keluarkan 10B and then dia akan habis total supply tu dalam 10B. Dia takkan bertambah-tambah. Itu soalan saya pertama lah. Soalan kedua untuk Tuan Cecep, berapa total pool yang akan diinjek nanti dekat exchanger? Okey, sekian. Assalamualaikum. Salam. Rasa soalan tu Hadi boleh jawab kot. Okey. Saya menjawab untuk dua-dua soalan. Okey, soalan pertama tadi adalah macam gimana pula? Ni saya nak cakap Melayu ke nak cakap Indo ni? Saya confused. Jadi Bisa okey. Masa apa pun. Tak kisah. Endon boleh, English boleh. Jadi untuk senang faham basically kita ada 10 billion token. Daripada 10 billion token ni kita dah ada planning untuk kita panggil burning ataupun halving dalam burning ataupun membakar token tu. So daripada 10 billion token yang ada in circulation by the 5th year, kita ambil tahun kelima, 50% daripada token tu sudah dibakar. Jadi tinggal lagi 50% di dalam circulation. Maksudnya 10 bilion kita potong dalam tahun kelima, kita dah ada cuma 5 bilion token yang beredar di dalam market. Jadi supply pun turun, jadi harga pun bisa jadi. This is not a financial advice. Itu aja. Itu untuk soalan satu. Soalan dua tadi apa? Lupa. Apa tadi soalan tadi? Soalan kedua tadi, berapa total pool yang akan diinjek dalam exchanger lah bagi Tuan Okay, Cecep? untuk kita ada, kalau tuan tengok di kb.withdex.io, kita memang ada letak kat situ untuk ni soft cap. Soft cap itu top, orang kata top paling, kita target top paling minimum lah adalah $2 million. Okay, kita dah evaluate baru dan this is the best number that we can come up.
So the soft cap is $2 million and the hard cap is $5 million. So tak jauh sangat. $5 million. USD sorry, saya lupa nak cakap. So untuk event seat A tu kita dah secure more than sepatutnya lah. So I think in a bigger picture kita maybe hit soft cap, but in a smaller picture we maybe hit soft cap, but to hit hard cap too, I think it's just with Dr. Jachap's expert and contacts, it's an easy task lah, insyaAllah. Harap menjawab dua-dua soalan. Okey, terima kasih. Oke, Yeah, if mungkin anyone saya wants akan sedikit. to- Oke, Yeah. sorry. Saya mungkin ada tambahan sedikit dari sisi operation export. Assumption tadi Pak Adri cakap bahwa akan injection untuk scale up di export itu dengan nilai hari ini valuasi export kurang lebih sekitar 100 miliar rupiah atau dalam USD sekitar 7 juta USD atau 7 million US dollar. Dalam 3 tahun, sekurang-kurangnya 3 tahun, target saya ekspor itu akan menjadi valuasinya 1 billion US dollar. Jadi kalau kita hitungkan berapa kali nilai hari ini yang diinjek dan kemudian 3 tahun ke depan akan menjadi sebesar apa. Jadi memang ekspor ini macam perusahaan seperti Grab dan Gojek kalau dari Indonesia. Tentu ini ada hitungan valuasi yang cukup besar. Jadi ketika ini direlasikan export is XFT, tentu ini akan impact-nya sangat besar terhadap nilai dari XFT sendiri. Ditambah lagi dengan tadi strategi yang dilakukan bahwa di tahun kelima koin yang beredar akan hilang kurang lebih 50%. Jadi bisa kita bayangkan seberapa besar angka itu di kemudian hari. Mungkin itu tambahannya. Okay, kalau ada soalan lagi kami terima. Yeah, hello Mr. Balakrishnan tadi. Okay. If you have any questions in English or you don't know what we're speaking about, TLDR we call it. Too long, don't read. SFT is gonna go to the moon lah. That's it lah. So if anyone wants to ask any technical questions, any operations questions for either or, those from BIFDEC team and Dr. Chechep, be welcome. And yes, whoever attends tonight gets some sort of airdrop from our team. The more, the merrier. And there'll be some surprises tonight untuk siapa yang join. Ya, gitulah. Ada kalau kayaknya sih doktor, kalau kita paksain orang nanya soalan tuh kita kasih lebih ya kayaknya sih ya, Dok. Assalamualaikum, ada pertanyaan lagi nih Pak. Oh ya. Perkenalkan sebelum saya Agus dari Medan. Ya Pak Agus, ya silakan Pak Agus. Ini kejadian yang sudah banyak berlaku di luaran selama ini kan itu nanti masalah harga yang mudah jatuh gara-gara semua yang udah beli token langsung jual semuanya ketika ada kenaikan harga sedikit. Walaupun hari ini kita kasih gambaran bahwasanya ke depannya akan ada kenaikan harga yang lumayan tinggi. Kira-kira apa yang sudah dipersiapkan untuk mengantisipasi jatuhnya harga itu? Apakah juga termasuk di luaran sana kejadian dari pihak DEP sendiri yang akan jual borong tokennya supaya lebih untung cepat gitu? Kira-kira ada nggak antisipasi khusus dari export untuk antisipasi harga tidak jatuh hancur? Terima kasih. Ya. Pak Syamil mau jawab apa saya jawab, Pak Syamil? Boleh.
Silakan Pak Syamil. Untuk apa? Sorry ya. Antisipasi pricing. Antisipasi market. Sekarang ini kalau Pak Agus tahu, market itu biasalah ada naiknya, ada turunnya kan. Jadi dari pihak kami kita udah prepare dengan market making. 62 orang. Apa kita udah prepare dengan market maker. Terus market making itu insyaAllah akan maintainkan the price of the token lah. Itu satu. Terus dari kedua itu kita perusahaan profit dari perusahaan akan digunakan pakai untuk beli token-token yang mau di burn itu. Kan dalam 3 tahun itu 56% kan. 56% itu kalau market cap 10 juta itu dari situ dibeli 5.6 million from market. Jadi 5.6 million buying power. Itu kalau harganya di 10 juta market cap. Seperti yang Bapak Cecep bilang tadi kan target kita lebih besar kan. So the more gimana ya mau bilang the bigger the company is, the better future for the token. Because the company is backed by the token and the token is backed by the company. It's vice versa. So the potential, sorry Pak, ini campur English dan bahasa Indo dan bahasa Malaysia sekalian. Tak apa. Okeylah. The potential for this token is very, very tremendous. Very, very big. So, tapi kita jangan lihat kalau bahasa trading itu jangan lihat candle 5 minit, 10 menit, jangan. Kita go as long as we can. Kalau kayak Bitcoin kan, ini 2 tahun terakhir merah, sekarang ini hijau terus, sudah hampir all time high. Itu 3 tahun tuh, kalau siapa yang beli saat 3 tahun yang kemarin, sekarang udah untung. Jadi we try to teach our investor that this is not fast gain, this is long term gain, but it's gonna be 1,000x gain or 2,000x gain. So it's big, it's huge, and it's profitable. Tapi masa saya bilang jangan dari 5 minit atau 10 minit listing, kalau drop atau gimana kan, don't Syamil. I think I want to create it more fun lah. Whoever tonight screenshot with their camera on we give more airdrops bro. And screenshot send it to international group. Siapa buat macam tu we give more. Because kita tengok you guys please siapa yang berminat betul-betul to support SFT, you guys can now go to wavedex.capital now and download our marketing plan and our white paper light paper. Siapa yang suka technical boleh tanya saya. And whoever buka kamera sekarang and then take the screenshot and send it out, kita bagi more. The first three kita akan bagi itulah. Sebab saya control, so saya tahu. Alright, thank you. Syamil, come on. Bagus. So, siapa tanya soalan pun maybe kita boleh bagi kan. Siapa tanya soalan siapa nak tanya soalan. Kita ada location memang. We have our community allocation because we want to make export token ni menjadi satu token yang interact dengan the users. So basically if you are part of the ecosystem of Wavedex, you are also a part of ecosystem of export token or export punya group of companies. Alright, as of now, just nak share dengan semua leaders yang ada. As of now, the pricing is still at 0.0002 at $20,000 like minimum buy.
once we are done tonight, the new price akan be in effect, and you'll see a very minimal number for Wavedex users. So on top of that, I think Tuan Syamil pernah cerita May about the 70-30 May Syamil? Yeah, the bonus for those Dah explain lah. Explain lah. Silakan. dah explain, tapi bonus untuk siapa-siapa introducer fee lah kita panggil kan. Introducer fee untuk siapa-siapa yang bawa investor, dia akan dapat 12% daripada total investment tu, tapi pecahan daripada 12% tu 70 dalam bentuk USDT, 30% dalam bentuk XFT token. So it's duit raya lah. Duit raya. Tapi betul, memang pecahan macam tu, because that is in the light paper yang kita buat allocation bonuses for our members, with that members. So those yang ada with that punya account sahaja yang akan dapat advantage tu. Bila kita go for public, contoh kalau kita buat public listing dekat Indodax, dia orang takkan dapat. Yang dapat tu cuma untuk with that member. So kalau korang tak grab, kita buka for public listing, korang rugilah. Alright. Wow, we never expected to go at 62, man. Wow, congrats. Wavedex memang boleh buat wave, bro. Ada apa-apa soalan lagi? Ada soalan-soalan lagi? Siapa tanya soalan kita boleh bagi ni ya. Nanti siapa tanya soalan ni tadi, siapa-siapa yang bertanya soalan dengan kami, tolong PM kepada Wavedex team. So kita akan bagi lebih juga soalan, because we want sebenarnya kita nak educate Wavedex punya community. This is step 1. Dan I don't know, I've learned yang biasanya orang kata buat token, kita tak buat token. Ini token yang buat token ni bukan untuk kita nak exit ke, no. This is actually the start. Ini adalah projek pertama kami, dan projek yang kami bawa ni bukan projek yang calang-calang, projek yang memang dah berjalan. So we want to make it the next unicorn or decacorn seperti Dr. cakap tadi lah, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Ruslan daripada Selangor. Saya nak tanya sikit mungkin saya masuk lewat tadi. Macam mana cara nak beli XFT ni melalui platform Wavedex ni? Macam cara dia, kaedah dia? Kita akan keluarkan education video, ataupun Cik Ruslan boleh buka dekat kb.wavedex.io. Dekat situ akan keluar instruction untuk macam mana beli token tu. Sudah keluar ke video tu? Belum lagi lah. Belum, kita akan bagi. Okey, terima kasih. Okay. Sama-sama. Bonus 20%, 12% dapat terus ke, atau ada time nak kena tunggu? Once pre-sale B start, akan dapat terus. Itu hanya untuk direct sponsor ke? Apa Pak? Untuk direct sponsor je yang 12% tu? Iya Pak. Okey. Liquidity token siapa yang pegang nanti? Liquidity token itu di exchange akan pegang. Kalau kita di DEX, contoh di PancakeSwap, sebab kita buat BEP20 kan, kalau kita akan inject certain capital dekat PancakeSwap as liquidity, kita akan inject certain capital dekat exchanges as liquidity, kita akan inject certain liquidity, certain capital dekat produk ketiga kita nanti. So sabar. Tapi liquidity exchanges ada, DEX ada, insyaAllah. Wow, I like I'm looking at the international. I like how people start to screenshot and share. You guys kalau share dekat your social media, kau bagi lagi ya siap. Sorry bahasa dia. Sorry bahasa dia. So whoever that is giving, whoever is sharing to your social media will give more airdrops. Show us your screenshot.
Yes, we'll see. Kalau Kita akan dapat kumpul-kumpul. kalau siapa-siapa yang aktif kat Twitter lagi best. Yes. Yeah, man. Kan. Boleh sendkan link web tadi untuk kami simpan. Web dia senang je bang. Wavedeck.capital CAPITAL. Very good 60. We have a really good community yang support us. Thank you guys. This is what we call community. We support each other mah. Okay, so ada apa-apa soalan lain yang ni? Yes, ada sesiapa? Assalam mentor nak tahu siapa mentor pula ni. Nak tanya apakah token sudah listing di mana-mana platform kripto seperti Binance ataupun yang lainnya? Terima kasih. Belum listing lagi token tu di mana-mana platform pun belum sebab kita masih dalam seed sale, pre-sale B, launching soon insyaAllah. Untuk listing dekat exchanges it will be done, akan dibuat selepas public sale selesai. Yeah. InsyaAllah kita pun we will be putting our liquidity to exchanges, bukan exchanges baru, exchanges yang dikenali di Asia. So InsyaAllah we are at the works now. Saya juga di sini bersama Kang Cecep. Kita tengah discuss lagi. InsyaAllah our target is I think 1.5 or 1 to 1.5 months from now. Tadi siapa ada nak tanya? Apa tadi? Mana boleh. Ada apa-apa soalan, sila unmute diri anda dan tanya soalan ataupun boleh tulis dekat chat box tu. Sebab kalau kita kalau dah tak ada apa-apa, kita boleh dengan lafaz bismillah. Satu lagi pertanyaan, apakah perlu KYC atau semacam P2P verifikasi untuk okey, untuk untuk KYC untuk those yang nak beli dekat Wavedeck, you need to do KYC. Perlu ada KYC kalau nak register account di Wavedeck. Dan untuk anda beli pre-sale seed B ni, anda harus ataupun wajib ada account di Wavedeck. Jadi KYC is a must. Itu yang dikehendaki oleh regulator kami. Yes, saya setuju. InsyaAllah. And I am still amazed 60. Thank you guys. Serious sampai sekarang. You guys didn't actually, no one actually left. Seriously, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya sikit lah. Boleh. Okey. Sekarang ni kan yang macam roadmap untuk yang Wavedeck ni start daripada hari tu soft launch 9 hari bulan kan, sampai listing tak ada dalam schedule, tak ada dalam in the paper ke? So kalau kita nak tengok what is your progress of the Wavedeck sendiri, maksudnya timeline dalam paper. Maksudnya yang kita boleh refer lah, if let's say kita nak cakap dengan kita punya potential investor, so kita boleh tahu dengan dia lah, okay, bila akan berlakunya pre-sale, bila akan berlakunya boleh. Faham. Saya faham abang punya. Okay, untuk pre-sale B ni kita akan start macam saya cakap, insyaAllah besok ataupun malam ni, saya tak pasti, kita tanya bos-bos. Tetapi pre-sale ni kita akan jalan based on first come first serve. Mungkin 2 ke 3 minggu sahaja. Kita akan buka 2 ke 3 minggu untuk pre-sale B ni. Lepas tu kita akan buat public listing. The moment pre-sale B ni jalan, akan ada timeline ni lah. So maknanya kita akan tulis 2 ke 3 minggu. Lepas tu public listing, public sale berapa lama.
Lepas tu expected launch on exchanges. Expected launch on exchanges, kita tak boleh letak macam ni saya nak cakap, kita tak boleh letak exact date because kita deal dengan, if I'm not mistaken, sekarang currently kita tengah deal dengan 4 exchange berbeza. So exchange tu ada requirement yang kita tengah bernegosiasi dengan diorang. InsyaAllah we will update from time to time. Okey, kalau kita nak tengok dia punya timeline tu kat mana kita boleh dapat? Diorang akan push dekat kb.wavedeck.io bang, dengan wavedeck.capital. Dekat wavedeck.capital tu dekat bahagian mana? Belum. Kalau tadi- wavedeck.capital belum lagi, tapi diorang akan push benda tu selesai AMA ni. Okey. Selesai Q&A malam ni? Malam ni. So insyaAllah esok akan keluarlah timeline tu. Bang, tapi info-info tu kami akan macam sekarang ni kita tunjuk di Wavedex punya capital, wavedex.capital punya website. Abang kalau scroll down a bit, you can find the marketing punya deck and the white light paper. If you want to know more, you can actually inform us and kita akan hantar a full deck punya white paper for you to understand. Oh, boleh, interesting. Boleh tak hantar email ke ataupun ni pada... Ya, nanti abang letak kat sini, my team would take your email and we'll feed the information to you. I think kalau tak salah dekat KB pun ada, tapi tak apa. We'll send an email to you soon. Okey, boleh. Terima kasih. Sama-sama. Betul, kita bagi airdrop untuk abang yang tanya tadi. Okey, terima kasih. Airdrop dapat Okey. So I think macam mana, ada yang nak tanya lagi? Ada yang rasa nak cuba-cuba try airdrop. Lagi complicated soalan tu lagi saya suka. Or maybe more towards Dr. Cecep punya operations. Or maybe you guys want to come here kan and see his business live. Maybe you guys, kita siapa yang lelaki malam ni kita bagi ni ke opportunity ke, siapa-siapa yang tanya ke, we'll try to see, tengok. Ya, Assalamualaikum, mau tanya sikit, ni kita daripada Aceh. Assalamualaikum, tanya bang. Our team Wavedex. Siapa yang tanya? Tadi kan ada sedikit kita dengar masalah koin atau token yang diceritakan dan dibahaskan oleh Mr. Cecep, ya kan? Tapi dia kan belum masuk ke market Binance Indodex, itu Reku belum masuk lagi kan? Sementara kalau belum masuk tu, kalau ada yang nak inject tu dekat mana? Apa harus sudah tersedia dalam akun Wafindex? Itu aja, terima kasih. Ini dipegang kepala ni. Cik Syami. Okey, tadi apa suara? Okey. Untuk beli token XFT tu kita akan buka dekat wavedeck.capital. Saya share lagi sekali dekat chat, wavedeck.capital. Buka nanti media akan tembak dekat semua group on what is the minimum amount, berapa yang bisa diinvestasi per investor, berapa minimumnya, berapa maksimum, gitulah. Itu akan di info as soon as possible as of tonight. Bermakna dia belum listing lagi ke exchange belum ya? Pak? Belum Pak. Ini exchange after selesai public sale. Ya.
Okay, I think sini ada lagi. Okay. Okay. Rasanya tu je lah kot daripada kita. Ada lagi soalan-soalan? Jangan lupa open your camera and take a screenshot to get more airdrops dalam group international. Kalau tak ada apa, I think Tuan Syamil boleh tutupkan majlis lah. Oh, dah selesai. Sekejap last ni question anybody? Tak ada, kalau tak ada saya tutup dengan Maybe Dr. Cecep nak buat closing juga before we end this session. boleh. Doktor, kalau nak end this session, with any thoughts in NFT dan gimana bisa growth dari sisi personal Dr. Cecep sendiri. Dok? Yes, Pak. Yes, Bagaimana? jadi mungkin Dok mau kasih sedikit penutup sebelum kita end the session untuk SFT dan gimana yakinnya Dok ke dalam proyek SFT ini dan ke depannya, insyaAllah. Oh, oke. Mungkin sedikit saya gambarkan bahwa saya melihat ICO ini kurang lebih similar dengan IPO, di mana saya pernah memimpin perusahaan 10 tahun, perusahaan IPO. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau IPO itu hanya lokal di Indonesia saja, tetapi kalau ICO ini lebih global, bisa siapa saja menjangkau untuk sama-sama berkembang, berinvestasi di manapun. Nah, salah satunya di Indonesia ini melalui Expod ini. Nah, ini adalah satu kesempatan besar. Selain kita bicara profitabilitas, tetapi juga ada nilai lain karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena kemungkinan 1 tahun, 5 tahun ke depan akan terjadi krisis di industri pangan atau di food industry ini. So, Expod tentu ini menjadi satu bagian untuk menjaga supaya krisis ini tidak terjadi. Karena kalau dengan Expod akan berkembang ini, tentu sistem penguasaan dari food industry ini tidak akan terjadi dikuasai oleh 1-2 orang saja. Tentu ini menjadi bagian dari, kalau orang Muslim cakap, ini bagian daripada berjamaah, amalan sunnah Rasulullah dalam hal berjamaah dalam pengembangan bisnis ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Tentu ini menjadi satu keyakinan karena Expod sendiri ini adalah satu bisnis yang tidak akan pernah turun atau musnah karena dilekang waktu. Karena selama manusia itu ada di dunia, selama manusia itu makan, maka bisnis makanan tentu akan selalu growth. Dan ditambah dengan adanya teknologi dalam bentuk Expod ini, nah ini akan menambah bagaimana semua orang bisa menjadi pelaku bisnis. Nah, melalui XFT ini tentu yang tadi saya sampaikan akan menjadi bagian daripada cerita besar di masa depan dari pengembangan Expod ini. Mungkin Expod juga tidak bicara hanya untuk Indonesia, tetapi Expod tentu akan mengembangkan satu cita-cita besar, ingin masuk juga ke negara lain, baik di Asia Tenggara maupun di dunia. Tentunya hal itu yang menjadi ambisi atau cita-cita dan tentunya komitmen daripada Expod itu sendiri. Ya mungkin itu saja dari saya. Tentu mudah-mudahan ini akan memberikan keyakinan kepada kawan-kawan semua untuk sama-sama mengembangkan ini dan mewujudkan ini untuk menjadi lebih besar.
dan nanti akan menjadi satu cerita untuk anak cucu kita kelak perusahaan kita ini menjadi besar secara bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Kang. Terima kasih Kang. A very good explanation dari seorang yang sangat berkaliber. Saya jujur aja saya nak cakap Melayu ke cakap Indo pun saya confused. Saya jujur je kat sini agak apa sedikit ngeri-ngeri sedap kalau bahasa Dr. Cecep. Sebab dia laju dan the people or the community yang saya jumpa dengan Dr. Cecep ni buat saya itulah bahasa dia kalau di sini tu ngeri-ngeri sedap. So insyaAllah seiring berjalan waktu team Wavedex kita kat sini dan team Wavedex kita yang di Bali, saya dengan Dr. Cecep adalah di kawasan Bogor, dan tim satu lagi adalah di Bali, dan ini di tim KL. Oh ada tadi apa tu? Sekejap Syamil, maybe boleh baca. Tantangan ke depan memang sangat luar biasa kerana ya Pak, tapi itu kan apa kayak Dr. Cecep bilang, Pak Cecep bilang, food industry ini nggak ada limit, nggak ada batas. Orang butuh food every single day, every single minute. Jadi growth kita ini kalau mengikut projection itu memang insyaAllah very big. So kita sama-sama bantu doktor, sama-sama bantu komunitas biar bisa maju ke depan. Kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya nak info. Saya nak bagi tahu yang by tomorrow insyaAllah kita akan launch pre-sale B kita with a new price. Betul ya Dok? Kita bisa bikin bisa buka pre-sale B besok. Actually saya baru check dengan tim. Actually lepas settle ni lepas settle dari session kita ni, we will open our pre-sale B. So again, siapa yang untuk yang saya just nak share before we end the session, whoever that buys within the pre-sale B, be vigilant ataupun ambil tahu ya, that your token is not vested 100% dan you boleh just buang dump your token. Kita ada a list of burning sessions atau burning programs yang kita akan buat. So please refer to our marketing deck and our light paper. Macam manakah perjalanan burning supaya lebih faham dan lebih mengerti perjalanan untuk XFT ini. And we are not doing this to gain 100x and then dump to the users. Kami view untuk projek XFT ini mungkin akan ke level pengusaha dan pekedai dan juga pekebun can actually use the technology. So we are working towards that now. Just for you guys the information. So yeah. Alright guys, I think boleh tutup session ni. Oh. Okey. InsyaAllah bismillahirrahmanirrahim. Saya ada info pre-sale B macam yang Hadri cakap tadi. Will be done soon tonight. Kalau siapa-siapa yang boleh ni, siapa-siapa yang nak beli, it will be done ASAP. Boleh. Encik Syamil, sorry to interrupt. If possible,
we should have English session for international market as soon as possible. Please Yeah, advise. Kita Kalau boleh akan buat, invite Dr. Cecep pun hebat. Yeah. kita akan buat. We are working on it with Binance to do. With Binance to do the live session, AMA session dekat situ. Sebab since it's international, it's better for us to get it's not one, it's the biggest exchange in the world, and to do live there, AMA there. So we try our best to get Binance to push it for us lah. Awesome. Thanks, bro. Kita akan update date. Will be very very soon. Okay, so thank you Doc. Thank you for everything, everybody. Terima kasih banyak-banyak. Please be aware on the timing bila pre-sale buka apa benda semua. Macam saya cakap, it's first come first serve. Initially we are opening the pre-sale for 3 minggu. Kalau habis allocation dalam masa beberapa hari, kita terpaksa tutup awal lah. So insyaAllah everything will be good. Pray for our success. And we close this AMA dengan ucapan terima kasih banyak-banyak. Vanakkam. Yang lain saya tak tahu apa. Thank you very much everybody. Good night. Thank you. Bye-bye. Ya, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.